Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Baik, terima kasih. Sebelum memulai pelajaran, akan Ibu absen terlebih dahulu. Ervina Puspita Ningrum, Irfan Arif Bahrudin, Rizky Amalia, kemana Rizky? Sakit, oke. Ada suratnya? Lain kali surat dilampirkan di atas meja ya. Iin Yustika, Niswa, Tuflik, Mbak Tuflik. Ada yang tahu kemana Mbak Tuflik? Oke, Mbak Tuflik tidak hadir ya, tanpa keterangan. Minggu lalu kita telah belajar mengenai teks berita. Apa saja yang kita telah pelajari? Ya, pengertian teks berita. Apalagi? Ciri-ciri, benar. Apalagi? Karakteristik. Oke. Apalagi? Syarat berita, benar sekali. Baiklah, sekarang Ibu akan bertanya, adakah yang masih ingat apa itu pengertian dari teks berita? Ya, boleh Mbak Niswa. Ya, benar ya. Ada yang ingin menambahkan? Oke, Mbak Iin. Ya, benar sekali. Jadi, teks berita adalah sebuah teks tentang kejadian yang terjadi di dunia ini, yang kemudian ditulis di media cetak, disiarkan di radio atau ditayangkan di televisi, yang isinya berupa fakta dan dapat dipercaya. Kemudian kita akan mengulas kembali mengenai syarat-syarat teks berita. Ada yang masih ingat? Tidak ada yang ingat? Ayo kita bahas bareng ya. Yang pertama, faktual. Benar sekali. Apa itu faktual? Ya, harus berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi di lapangan. Oke. Yang kedua, aktual. Benar sekali, aktual. Jadi berita yang diberitakan adalah berita yang baru saja terjadi atau terkini. Yang ketiga, seimbang. Selanjutnya, lengkap. Kenapa harus lengkap? Karena jika berita yang disampaikan tidak lengkap akan menimbulkan opini yang salah oleh pendengar atau pembaca. Yang kelima, menarik. Mengapa harus menarik? Ya, benar sekali. Yang kemudian, terakhir, sistematis. Mengapa harus sistematis? Ya, benar. Jika tidak sistematis atau tidak berurutan, maka orang yang membaca tidak akan mengerti apa yang ditulis di dalam teks berita tersebut. Itulah mengapa syarat berita harus sistematis. Baiklah, hari ini kita masih akan tetap membahas mengenai teks berita. Ibu akan membacakan salah satu contoh teks berita, dan tugas kalian adalah mendengarkan dengan seksama, karena ini tidak akan diulang 2 kali. Baiklah, Ibu mulai. Judulnya adalah Kebakaran Pasar. Ngunut, kebakaran hebat terjadi di salah satu kawasan pasar yang ada di Kecamatan Ngunut. Kebakaran ini menghanguskan beberapa toko emas yang berdempetan dan beberapa kios pasar. Kebakaran terjadi pada Jumat malam. Diperkirakan terjadi mulai dari pukul 8 malam. Kebakaran diketahui oleh salah satu pengendara sepeda motor yang sedang berhenti di lampu merah. Kemudian, pengendara motor tersebut memberitahu pengendara motor lainnya dan berteriak-teriak. Setelah itu, warga menghubungi dinas pemadam kebakaran. Api diduga berasal dari meledaknya trafo milik salah satu toko emas. Api menjalar ke seluruh area karena material bangunan yang dominan kayu. Pemadam kebakaran berhasil memadamkan api setelah mengerahkan 5 unit mobil. Karena area kebakaran cukup luas, api baru dapat dipadamkan setelah 5 jam. Kejadian yang terjadi pada malam hari tidak menelan korban, namun kerugian toko diperkirakan mencapai ratusan juta. Untuk sementara, waktu aktivitas pasar akan dipindahkan ke pasar hewan yang ada di lingkungan 10 Desa Ngunut sambil menunggu renovasi pasar. Selesai. Apakah jelas, anak-anak? Baik, cukup jelas ya.
Baiklah, sekarang Ibu minta bentuk kelompok sebanyak 3 orang. Oke, mulai berhitung dari depan. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3. Sisa 1 ya, 1 Mbak Niswa masuk ke kelompok 1 saja. Selanjutnya tugasnya adalah kalian harus menentukan unsur-unsur 5W plus 1H yang terdapat dalam berita. Masih ingat apa itu 5W plus 1H? What, where, when, why, who, dan hanya how. Oke. Tugas kalian adalah menemukan unsur-unsur berdasarkan 5W plus 1H. Kemudian, kalian harus menemukan pokok-pokok yang ada di dalam berita dan menyimpulkannya menjadi satu alinea. Mengerti tugasnya? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika belum ada yang ditanyakan, silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Baiklah, waktunya sudah cukup ya. Kelompok mana yang bisa maju ke depan dan menyebutkan unsur-unsur berita? Oke, silahkan kelompok 1. Oke, benar ya. Kelompok berapa lagi? Kelompok 3 ingin mencoba? Kenapa tidak? Ya sudah, kelompok 5 siap? Oke, silahkan kelompok 5. Ya, benar ya, tapi terdapat perbedaan ya antara jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 5. Oke, kita bahas saja. Jadi unsur-unsur berita yang telah ditentukan adalah yang pertama, what, apa? Apa yang diberitakan pada teks berita tersebut? Ya, peristiwa kebakaran pasar. Yang kedua, when, kapan kebakaran tersebut terjadi? Jumat malam, pukul 8. Kemudian who, siapa yang datang untuk memadamkan api? Oke. Ini adalah jawaban dari kelompok 1 ya, petugas pemadam kebakaran. Untuk kelompok 5 tadi, siapa yang melaporkan adanya kebakaran? Ya, benar juga, karena memang ada di dalam teks berita, yaitu pengendara motor yang melaporkan terjadinya kebakaran. Selanjutnya where, di mana? Di mana terjadinya kebakaran? Di salah satu kawasan pasar di Kecamatan Ngunut. Selanjutnya why, mengapa bisa terjadi kebakaran tersebut? Ya, trafo listrik yang meledak dan mengakibatkan kebakaran toko emas dan merembet ke kios pedagang. Yang terakhir, how, bagaimana kronologi kejadian? Api muncul akibat dari trafo yang meledak, lalu menjalar ke seluruh bagian toko dan merembet ke toko serta kios yang lain yang ada di sekitar sumber api. Ada yang berbeda? Ya, kelompok 2. Kelompok 2 untuk how-nya berapa? Berapa jumlah korban? Boleh. Tidak ada jumlah korban ya? Oke. Karena how itu bisa diartikan bagaimana dan berapa. Oke, semuanya untuk tugas ini silahkan dikumpulkan di meja. Oke, selanjutnya tugas untuk menemukan pokok-pokok berita sudah ditentukan? Oke, sudah semua ya? Sudah disimpulkan? Baik, siapa yang berani membacakan ke depan untuk hasil dari menyimpulkan beritanya? Oke, silakan kelompok 4. Oke, cukup padat, jelas, dan singkat ya. Mengapa bisa dikatakan bahwa apa yang dibacakan kelompok 4 ini benar? Karena dari satu alinea yang dibacakan, kita dapat mengerti apa yang terjadi di dalam teks berita. Ya, jadi kesimpulan adalah gunanya untuk menyimpulkan seluruh kejadian tanpa meninggalkan hal-hal penting, tetapi masih tetap bisa diserap walaupun dalam tulisan yang singkat. Oke, semuanya hasilnya silahkan dikumpulkan di depan. Oke, terima kasih Ketua Kelas telah membantu. Baiklah, hanya itu saja untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Tetapi sebelum menutup pembelajaran, Kim ingin bertanya terlebih dahulu, apa saja yang kita pelajari hari ini? Ya, kita jadi bisa menentukan 5W plus 1H. Kita bisa menentukan pokok-pokok dari isi berita yang dibacakan. Dan, ya, kita dapat menyimpulkan dan menjelaskan secara singkat apa isi dari teks berita tersebut. Baiklah, untuk tugas di rumah, silahkan mendengarkan berita dari televisi dan radio. Dan kemudian tentukan pokok-pokok serta simpulkan seperti tadi, karena tadi masih banyak yang kurang tepat ya. Oke, itu saja pelajaran dari Ibu. Silakan Ketua Kelas dipimpin doa. Baik, terima kasih.
Cukup sekian, hati-hati di jalan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.